Keluarga yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Yosua 24 ayat 14 mengatakan demikian. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Keluarga yang dikasihi Tuhan, kita semua dan seluruh anggota keluarga akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Mari bersama kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 6, bait yang pertama sampai yang ketiga, Hai masyurkanlah. Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang dikasihi Allah, yang saat ini bersekutu di rumah masing-masing, marilah persekutuan kita pada saat ini kita khususkan sebagai kebaktian di hadapan Tuhan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Amin. Keluarga yang dikasihi Tuhan, Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40 memberi kesaksian kepada kita demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Dengan kita bercermin pada hukum kasih ini, nyata sekali dosa kita, yaitu kita tidak dapat melaksanakan hukum kasih ini
dengan selengkapnya dan seutuhnya. Oleh sebab itu, ibu bapak dan saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyesali dosa kita seraya memohon pertolongan Tuhan. Kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Kami datang Tuhan saat ini, merendahkan diri kami dan bersimpuh di kaki-Mu, menyadari dan menyesali segenap pelanggaran kami, yaitu ketika kami belum mampu untuk mengasihi dengan sungguh-sungguh, baik kepadamu maupun kepada sesama kami, ketika kami masih sering hanya mementingkan apa yang menjadi keinginan-keinginan diri kami sendiri. Oleh karena itu Bapa, saat ini kami menyesali dosa kami dan kami memohon belas kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Keluarga yang dikasihi Tuhan, bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh menyesal akan apa yang menjadi dosa dan pelanggaran kita, Tuhan yang Maha Kasih berkenan menyatakan anugerah-Nya kepada kita. Berita anugerah yang akan kita terima pada saat ini diambil dari kitab Yesaya pasal 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kiranya anugerah dari Tuhan ini menggerakkan kita untuk siap memasuki kehidupan baru di dalam Kristus. Adapun petunjuk hidup baru diambil dari kitab Yesaya pasal 1 ayat 19. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang boleh kita terima pada saat ini. Mari kita syukuri dan mari kita tanggapi dengan penuh sukacita seraya memuji nama Tuhan dalam Kidung Jemaat 400 bait pertama dan bait ketiga. Kudaki jalan mulia. Ibu, bapak, saudari dan saudara yang dikasihi Allah, Allah begitu rindu untuk menyapa kita melalui firman-Nya. Dan biarlah kita pun juga rindu untuk mengalami sapaan Tuhan itu. Oleh karena itu saat ini kita mari menyiapkan diri kita untuk bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita memohon pertolongan-Nya, kita masuk dalam doa. Sungguh bukan karena kuat dan gagah kami ya Tuhan, jika hari ini kami masih dapat bersekutu, bersatu hati dalam ibadah di rumah kami masing-masing. Ini semua karena pertolongan Tuhan semata,
di hari-hari yang telah kami lalui, yang telah menghantarkan langkah hidup kami hingga tiba di waktu ini. Oleh karena itu ya Bapa, di dalam rasa syukur kami, kini kami mau bersungguh-sungguh untuk turut dalam ibadah dan bukan sekedar menikmati tontonan ibadah. Izinkan kami saat ini untuk diam di kaki Tuhan, memberikan waktu terbaik kami, agar kami mendengar apa yang menjadi kehendak-Mu bagi hidup kami. Berkatilah kami sebagai pendengar-Mu, dan berkatilah juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kesaksian firman-Mu. Kiranya apa yang terjadi saat ini bukan karena rancangan kami sebagai manusia, tetapi biarlah kehendak-Mu saja yang dinyatakan atas kami. Ini kami Tuhan, berfirmanlah dan kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu, Bapak, Saudari dan Saudara yang dikasihi Allah, firman Tuhan yang akan menjadi dasar perenungan kita pada saat ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius, pasal yang ke-13 ayat 44 sampai dengan 46. Matius 13 ayat 44 sampai dengan 46, demikian kesaksian firman Tuhan. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Ibu, Bapak, Saudari dan Saudara yang dikasihi Allah, kesaksian firman Tuhan pada hari ini kita akan bersama-sama renungkan dalam satu tema, hidup dalam visi kerajaan Allah. Sebelum lebih jauh kita merenungkan seperti apa itu hidup dalam visi kerajaan Allah, ada baiknya kita bersama-sama memahami terlebih dulu apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah itu. Kerajaan Allah atau dalam bahasa Yunani Basileia Touteu, atau biasa disebut juga kerajaan surga, Basileia Toun Uranon, sebaiknya tidak terutama kita pahami sebagai suatu teritori atau suatu wilayah. Oh, ini kerajaan, ada wilayahnya, ada teritorialnya. Bukan seperti itu. Kalau dalam bahasa Inggris, kerajaan Allah ini bukan tentang kingdom of God atau kingdom of heaven. Tetapi kerajaan surga atau kerajaan Allah ini adalah kingship of God atau kingship of heaven. Apa maksudnya? Kingship, bukan kingdom. Itu artinya adalah kerajaan surga berbicara tentang situasi dan kondisi yang terjadi ketika Allah lah yang memerintah dan yang memimpin kehidupan. Bukan soal teritori, bukan soal wilayah, bukan soal daerah kekuasaan. Jika kita meminjam pengertian yang dirumuskan oleh World Council of Churches atau Dewan Gereja Sedunia, maka yang dimaksud dengan situasi ketika Allah memimpin kehidupan adalah situasi yang ditandai dengan adanya justice, peace, and the integrity of all creation. Ada keadilan, ada kedamaian, dan ada keutuhan segenap ciptaan. Ibu, Bapak, Saudari dan Saudara yang dikasihi Allah, kalau kita memahami kerajaan Allah secara demikian,
yaitu bukan soal wilayah, bukan soal teritori, tapi soal situasi di mana Allah memimpin kehidupan, itu artinya, sesuai tema kita hari ini, hidup dalam visi kerajaan Allah bukanlah berarti hidup mengemban misi untuk memperluas persebaran agama Kristen, dan bukan hidup dalam misi untuk menambah jumlah orang Kristen. Bukan pula hidup dalam misi untuk meningkatkan posisi agama Kristen, nilai tawar agama Kristen dalam kancah perpolitikan menjadi agama yang disegani karena memiliki armada atau institusi keagamaan yang kuat. Tidak demikian. Lalu apa? Hidup dalam visi kerajaan Allah berarti menjalani hidup dengan misi untuk mewujudkan keadilan, kedamaian, dan keutuhan segenap ciptaan. Dalam kesaksian firman Tuhan hari ini, kerajaan surga itu diumpamakan sebagai harta yang terpendam di ladang. Lalu ada orang yang menemukan harta yang terpendam itu, dan karena saking berharganya harta itu, orang tersebut lalu menjual seluruh harta miliknya dan membeli ladang itu. Kerajaan surga juga diumpamakan sebagai mutiara yang begitu indah. Dan saking berharganya mutiara itu, lalu ada seorang pedagang yang rela menjual seluruh miliknya demi membeli mutiara itu. Melalui perumpamaan ini, Ibu Bapak dan saudari-saudara yang dikasihi Allah, Tuhan Yesus nampaknya hendak memberi tantangan kepada para murid dan siapapun yang mendengar, bahwa demi memperoleh kerajaan surga, seseorang harus rela mengorbankan sesuatu yang bersifat material. Berani atau tidak, rela atau tidak mengorbankan hal-hal yang bersifat material demi memperoleh kerajaan surga. Dengan kata lain, berani atau tidak, rela atau tidak mengorbankan hal-hal yang bersifat material demi mengemban visi untuk mewujudkan keadilan, kedamaian, dan keutuhan ciptaan. Apa konkretnya? Pengorbanan seperti apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan tantangkan kepada para murid pada waktu itu dan kepada kita saat ini? Misalnya, kita bisa melakukan atau menguji diri kita. Berani dan relakah kita jika kita harus menjual sesuatu yang berharga demi menolong orang lain yang kesulitan dan tak berdaya? Berani dan relakah kita yang sudah diberkati dengan kelimpahan misalnya, menolak warisan pemberian orang tua kita demi kita berikan kepada saudara kita yang lain yang mungkin tidak seberuntung kita, demi terwujudnya keadilan? Berani dan relakah kita jika misalnya kita diberkati dengan rumah yang lebih dari satu, lalu kita pinjamkan secara gratis rumah itu kepada saudara kita yang mungkin belum punya tempat tinggal? Berani dan relakah kita sebagai gereja misalnya mengurangi pos-pos pembelanjaan yang bersifat konsumtif dan kita alihkan kepada anggaran-anggaran yang bersifat sosial untuk diakonia dan pemberdayaan ekonomi jemaat? Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjawab tantangan Tuhan Yesus ini, mewujudkan kedamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan dengan kerelaan kita mengorbankan hal-hal yang bersifat material. Ibu, Bapak, saudari, dan saudara yang dikasihi Allah, itulah panggilan dari Kristus, itulah tantangan dari Kristus yang harus kita jawab, yang harus kita ikuti. Rela berkorban secara material demi terwujudnya kasih yang nyata di tengah kehidupan. Tanpa itu semua, keberadaan para orang percaya dalam tataran kehidupan sosial hanya akan bersifat mandul. Itulah mengapa di dunia barat, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Allah, banyak orang yang lebih memilih meninggalkan gereja dan mengaku sebagai bagian dari kaum ateis, kaum humanis, atau kaum agnostik, sebab mereka tidak tahan melihat gereja yang terus-menerus berkutat dalam perdebatan soal doktrin, berlomba dalam hal jumlah umat, dan berebut dalam hal wilayah penyebaran agama,
Sementara mereka melihat di luar sana, di luar gereja, ada banyak organisasi-organisasi sekuler yang justru begitu gigih berjuang untuk orang-orang yang terpinggirkan, berjuang untuk hak asasi bagi suku-suku terasing, begitu gencar melawan berbagai bentuk pencemaran alam dari limbah-limbah beracun industri besar, dan begitu serius memikirkan aksi-aksi pelestarian lingkungan. Jika kita melihat kenyataan itu, harusnya kita sebagai gereja malu ketika kita tumpul dalam aksi nyata. Oleh karena itu, tantangan yang diberikan Tuhan Yesus melalui firman Tuhan hari ini sungguh relevan untuk kita renung-renungkan kembali. Siapkah dan relakah kita berkorban secara material untuk mewujudkan kedamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan? Ibu, bapak, saudari, dan saudara yang dikasihi Allah, jangan sampai hidup kita, hidup keagamaan kita, hidup bergereja kita menjadi mandul secara sosial. Oleh karena itu, marilah kita sungguh-sungguh hidup dalam visi kerajaan Allah itu. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Kita memasuki saat teduh. Keluarga yang dikasihi Tuhan, marilah kita haturkan persembahan dengan memperhatikan firman-Nya dalam Maleakhi 3 ayat yang 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharanku, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita haturkan persembahan syukur kita dengan memuji namanya seperti dalam PKJ 147 bait yang pertama sampai yang ketiga, di sini aku bawa. Dibandingkan berkat yang kau berikan.
Keluarga yang ada di rumah yang dikasihi Tuhan, marilah kita haturkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa, dan nanti kita akan sambung dengan doa syafaat kita, dan akhirnya kita tutup dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kami kembali datang di hadirat-Mu Tuhan saat ini, menaikkan syukur karena kami kembali disegarkan akan apa yang menjadi panggilan kami, bahwa di dalam hidup kami ini Engkau mengajar kami untuk tidak menjadi pribadi yang cinta uang, sehingga Bapa, Engkau memanggil kami, bahkan menantang kami untuk berani berkorban secara material demi mewujud nyatakan kasih secara nyata, demi menghidupi visi kerajaan Allah di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu Bapa, bimbinglah selalu kami, agar kami senantiasa memandang berkat Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga kami tidak menjadi pribadi yang enggan untuk berbagi, tetapi justru semakin hari semakin rela untuk berbagi kepada siapapun yang membutuhkan. Kini Tuhan, kami juga bersyukur atas segala berkat yang telah kami terima, dan juga kekuatan di hati kami, sehingga saat ini kami boleh mengumpulkan persembahan kami. Berkenanlah Engkau menerima persembahan kami yang tidak seberapa ini, sehingga persembahan yang hanya sederhana ini di dalam berkat Tuhan boleh dipakai menjadi sarana pemeliharaan iman yang sungguh memberdayakan kehidupan kami berjemaat. Tuhan, saat ini kami juga menyatukan hati kami, memohon belas kasihan-Mu atas apa yang menjadi pergumulan kami bersama saat ini, yaitu kami yang tengah berjuang di tengah pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan Engkau hadir, menyertai, membimbing setiap orang, setiap pihak yang berusaha berjuang demi selesainya, berakhirnya pandemi ini. Kami memohon berkat-Mu untuk pemerintah kami yang terus merumuskan strategi dan kebijakan-kebijakan untuk mengentaskan bangsa ini dari pandemi. Demikian juga para medis yang terus berjuang, bahkan dengan penuh pengorbanan atas keselamatan diri mereka sendiri demi merawat pasien. Kami memohon berkat-Mu Tuhan dan belas kasih-Mu atas mereka. Biarlah mereka boleh bekerja dengan baik, juga dengan perlindungan dan keselamatan yang Tuhan berikan. Demikian Bapa, biarlah proses ini juga semakin cepat, semakin menuju kepada penyelesaian. Oleh karena kami masyarakat bersama-sama mau ikut ambil bagian, mau ikut bertanggung jawab atas diri kami sendiri maupun atas keselamatan orang-orang sekitar kami dengan kami menaati protokol kesehatan. Oleh karena itu Bapa, kami memohon berkat-Mu agar kami tetap setia, sekalipun di luar sana sudah mulai banyak orang yang tidak begitu peduli dengan protokol kesehatan, tapi kami anak-anak Tuhan mau setia menjalankan protokol kesehatan. Kami yang mengeraskan hati, yang selama ini belum bisa mematuhi protokol kesehatan, kiranya Tuhan jamah hati kami, sehingga kami boleh mengalami kesadaran dan bersama-sama ikut ambil bagian untuk mengentaskan kehidupan ini dari penderitaan akibat COVID-19. Kini Tuhan, kami juga berdoa bagi kehidupan jemaat-Mu, secara khusus jemaat-Mu di GKJ Suryo Diningratan. Sudah sekian waktu kami tidak bisa berkumpul bersama di dalam rumah ibadah ini, tapi kami percaya Tuhan, kehadiran-Mu tidak terbatasi oleh ruang dan waktu, maka Engkau pun hadir di tengah persekutuan keluarga kami masing-masing. Bapa, bimbinglah anak-anak-Mu ini, jemaat-Mu ini, yang untuk sementara waktu harus terpisah, tersebar, terpencar, agar dalam keberadaan kami masing-masing, kami tetap setia di dalam menjalani kehidupan berbakti di hadapan Tuhan. Dan kami Bapa berdoa juga untuk kelangsungan hidup berjemaat, yang saat ini Bapa menjadi persiapan kami bersama untuk memasuki adaptasi kebiasaan baru. Kami telah membentuk tim yang saat ini tengah menjalankan tugas, mempersiapkan segala sesuatunya. Bapa, bimbinglah kami dengan hikmat-Mu sehingga kami boleh mempersiapkan yang terbaik, dan kami pun juga boleh bersatu hati sepenuhnya ini Bapa, agar jemaat-Mu kembali mengalami dan merasakan pelayanan iman yang maksimal. Kini Tuhan, kami juga menyerahkan segenap orang, segenap abdi-abdi-Mu
yang telah mempersembahkan hidupnya untuk ikut ambil bagian merawat, memelihara rumah Tuhan ini. Kami berdoa untuk para majelis, kami berdoa untuk Bapak Pendeta Konsulen kami, Bapak Pendeta Saryanto, kami berdoa untuk para pengurus komisi, kami berdoa untuk koster gereja, agar semakin hari Bapak di dalam kami melayani, semakin ada kerelaan dan kesungguhan, dan bahkan karena hikmat Tuhan, kami semakin dimampukan untuk melayani lebih baik. Satukanlah kami Bapak di dalam kasih-Mu, sehingga kami tidak mementingkan ego kami sendiri, tetapi sungguh-sungguh kami hanya mementingkan bagaimana Tuhan berencana dan berkarya atas umat-Mu, yaitu pertumbuhan iman jemaat. Dan Bapak, saat ini kami juga berdoa, memohon belas kasih-Mu untuk segenap warga jemaat yang saat ini menghadapi pergumulan mereka masing-masing. Bagi yang saat ini sedang sakit, baik oleh karena usia lanjut ataupun karena ada sakit penyakit yang dirasakan, kami mohon Tuhan hadir memberi penghiburan, memberi penguatan kepada hati mereka, dan bahkan memberi jamahan yang memulihkan. Oleh karena itu Bapa, belas kasih-Mu, kesembuhan yang daripada-Mu, kami mohonkan untuk abdi-Mu yang terkasih, Ibu Kasiman, Ibu Muji Harjono, Ibu Daliyah, Bapak Suparmanto, Ibu Erna Purnamawati, demikian juga dengan Ibu Tuginah Gidi Sumardibyo. Biarlah Bapa, Engkau juga memberkati dalam setiap usaha yang mereka lakukan untuk merawat, memelihara, dan mengusahakan kesembuhan, agar semuanya Engkau pakai, agar anak-Mu ini boleh merasakan sentuhan kasih-Mu yang membawa pemulihan dalam kehidupan mereka. Kini Bapa, kami juga berdoa untuk segenap jemaat dalam segala jerih juang mereka menghadapi pandemi COVID-19 ini. Para orang tua yang saat ini bergumul dengan kondisi ekonomi, yang bergumul dengan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan oleh problematika ekonomi, biarlah Tuhan hadir menguatkan mereka. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak menegakkan kami. Kami percaya Bapa, ketika kami mau berjuang, maka Tuhan tidak akan pernah menutup pintu berkat. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu yang saat ini tengah berjuang. Pegang hati kami Tuhan, sehingga kami tidak frustasi dan putus asa dengan keadaan. Tetapi kami tetap mau berpengharapan bahwa melihat ke depan selalu ada jalan yang Tuhan bukakan untuk mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Demikian pula Bapa, kami saat ini berdoa bagi anak-anak-Mu dalam segala pergumulan mereka, baik yang mencari pekerjaan, baik yang berusaha untuk mendapatkan pasangan hidup yang tepat. Bapa, berkatilah mereka semua, agar dalam segala perjuangan mereka, dalam jerih juang itu, mereka selalu mengandalkan Tuhan, dan akhirnya tepat pada waktunya, indah pada waktunya, mereka akan mendapatkan apa yang selama ini mereka cari. Dan kami juga tidak lupa berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sudah memulai memasuki tahun ajaran baru, baik yang naik kelas maupun yang memasuki lingkungan sekolah yang baru. Bapak berkati agar mereka semakin hari semakin berdisiplin seiring dengan beban belajar yang semakin bertambah karena naik kelas. Demikian juga Bapak yang saat ini sudah memulai sekolah, di sekolahnya langsung, Tuhan lindungi, Tuhan jaga, jauhkan dari segala sakit penyakit dan hal-hal yang buruk. Demikian juga yang masih belajar di rumah, kiranya Tuhan memberkati agar dalam keterbatasan sarana dan prasarana yang ada di rumah, mereka tetap berdisiplin, bersemangat, bahkan bersukacita karena boleh belajar dengan didampingi oleh orang tua yang terkasih. Terima kasih Tuhan, ini seru doa kami. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami dan akan melanjutkan aktivitas kami di hari ini. Kami mohon bimbingan-Mu agar dalam setiap langkah yang kami lakukan, kami selalu mengambil bagian dalam karya Tuhan bagi kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, semuanya doa ini kami serahkan, yaitu dalam nama Juru Selamat kami yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Dengan meletakkan tangan di dada kiri kita, bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ibu, bapak, saudari, dan saudara yang dikasihi Allah, kita semua dipanggil dan ditantang oleh Tuhan Yesus Kristus untuk berani dan rela mengorbankan hal-hal yang bersifat material untuk aksi kasih yang nyata demi menghidupi visi kerajaan Allah. Oleh karena itu, mari kita arahkan hati kepada Tuhan dan melakukan firman-Nya, dan kini kita terima berkat Tuhan yang akan menguatkan kita dan seluruh anggota keluarga kita. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kita akhiri ibadah kita pada saat ini dengan kita mengagungkan nama Tuhan, mengikrarkan tekad kita di hadapan Tuhan melalui Kidung Jemaat 424 bait yang pertama dan kedua, Yesus menginginkan daku.